Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran mengenai algoritma Diffie-Hellman. Nah, ada sesuatu yang menarik pada algoritma Diffie-Hellman. Uh, pada umumnya, kalau kita mau mengkodekan suatu entah itu teks atau image atau apapun, kita kan mengirimkan plainnya, bentuk aslinya, atau entah itu plain text atau plain image, itu bersamaan dengan kunci. Jadi ini plain textnya, maksud saya plain textnya dikodekan dulu ya, dikodekan dulu menjadi ciphertext. Nah, waktu ngirim ke orang lain itu dikirimkan ciphertext bersamaan dengan kunci. Selalu rata-rata begitu, entah itu cipher image atau cipher text itu dikirim ke penerima bersamaan dengan kunci, karena kunci tersebut digunakan untuk membuka coding tersebut, nah, agar biar diketahui teks aslinya. Nah, kalau algoritma Diffie-Hellman ini tidak bisa berdiri sendiri, dia selalu dipasangkan dengan algoritma lain. Karena apa? Karena Diffie-Hellman ini hanya algoritma pertukaran kunci, hanya kunci-kunci yang ditukar. Jadi ini misalkan ini Semar, ini Bagong ya. Misalkan Semar ini mau ngirim pesan ke Bagong, maka janjian dulu. Jadi ini akan mengirimkan kunci dulu. Maksudnya si Bagong ini ngirim kunci ke Semar. Kuncinya ini digunakan untuk mengencrypt, untuk mengkodekan plain text menjadi ciphertext. Itu kuncinya dari Bagong. Jadi Bagong ini ngirim kunci ke Semar agar dia mengkodekan teks berdasarkan kunci yang diberikan Bagong. Nah, setelah dikodekan kunci ciphertext-nya ini dikirim ke Bagong. Tetapi Semar ini juga mengirim kunci untuk membuka teks. Kuncinya itu tidak sama dengan punyaan Bagong, karena ini asimetrik. Jadi kalau simetrik itu kuncinya kan sama, ini tidak sama. Atau bisa jadi begini, Bagong itu ngirim kunci ke Semar. Semar ini kunci untuk mengkodekan. Nah, sebelum mengkodekan pun Semar juga ngirim kunci. Bagong ini kunci untuk membuka ciphertext-nya nanti. Nah, baru nanti disusul. Ini kan cuma kunci. Yang dikirim itu cuma kunci, nggak ada ciphertext-nya. Jadi misalkan ada hacker eh, hacker bobol di sini, cuma diketahui kuncinya nggak masalah. Dia tahu dua-dua kuncinya pun nggak masalah. Dia tahu kuncinya Semar, tahu kuncinya Bagong, itu nggak pengaruh. Nah, kemudian setelah masing-masing mempunyai kunci, ini namanya kunci publik ya. Kenapa kunci publik? Karena misalkan, karena tidak bersifat rahasia. Jadi misalkan diketahui orang lain pun tidak masalah. Nah, setelah masing-masing menerima kunci, baru Semar mengirimkan pesannya atau ciphertext-nya ke Bagong. Nah, untuk membaca ciphertext ini, Bagong menggunakan kunci yang tadi dikirim oleh Semar. Jadi di sini aman, amannya di sini. Karena apa? Saat Semar mengirim kunci tanpa ciphertext, kunci saja. Bagong pun juga mengirimkan kunci ke Semar tanpa ciphertext. Nah, misalkan setelah itu Semar ngirim ciphertext, Semar pun tidak masalah. Karena apa? Misalkan dibobol, dia hanya tahu ciphertext-nya tok, tidak ada kuncinya. Karena kalau
pada umumnya algoritma kriptografi itu kan mengirim ciphertext beserta kuncinya. Nah, jadi satu. Jadi kalau dibobol dia berusaha mengetahui mana yang kunci, mana yang ciphertext. Dari situ diolah sehingga keluar plain text-nya. Nah, ini lebih karena bersifat parsial, ini lebih relatif lebih aman gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan kunci ini? Nah, sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini Semar dan Bagong, ini janjian dulu. Janjian karena selalu ada basis sama modulo. Kalau Anda misalkan pakai ASCII, ASCII itu kan ada yang desimal, ada yang heksadesimal, ada yang oktal. Artinya basisnya itu eh, 16 atau 10 atau nah ini di janjian di sini. Nah, ini asalnya begini. Maaf sebelum itu contoh ini ya. Ini teorinya itu begini. Kalau P pangkat B kali S, jadi ini P pangkat B kali S, itu ini kan sama saja P pangkat B kali S itu sama saja P pangkat B dipangkatkan S. Itu kan. Kalau kalau P pangkat B kali P pangkat S itu dijumlah. P pangkat B tambah S. Tapi berhubung ini P pangkat B kali S itu sama saja dengan P pangkat B dipangkatkan lagi S. Nah ini kan sama saja kalau karena ini bersifat komutatif, B kali S itu kan sama saja dengan S kali B ini. Nah ini asal mula Diffie-Hellman. Jadi Diffie-Hellman itu menggunakan ini sebenarnya operasi yang sederhana. Cuman dia bisa mengambil sesuatu yang unik dari permasalahan perkalian ini, perpangkatan ini menjadi sesuatu sistem untuk mengkodekan. Jadi ini asalnya. P pangkat B dipangkatkan S, saya tidak usah kali supaya nggak anu ya. P pangkat B modulo Q pangkat S atau P pangkat BS ini ya. Nah, ini kemudian masing-masing, misalkan Bagong dan Semar, ini mengambil salah satu angka ini. Misalkan Semar mengambil S sebagai terus Bagong ini mengambil B, ini sebagai kunci privat ya. Jadi Semar mengambil S sebagai kunci privat dan Bagong itu mengambil B-nya sebagai kunci privat. Nah, ini misalkan gini. Oke, Bagong sebagai kunci privat. Nah, ini kan milik P pangkat B. Ini menjadi kunci publiknya Bagong Semar. Ini saya ulang tadi di sini kan begini. Ini karena S-nya di sini, diambil di sini, ini B-nya yang diambil di sini. Maka yang ini itu sebagai kunci publiknya Semar. Sedangkan ini itu adalah kunci publiknya Bagong. Nah, kalau kunci publik ini dikirim, jadi yang namanya kunci publik, maka ini dikirim ke Bagong. Nah, Bagong pun mengirim yang tadi P pangkat S ke Semar. Itu tadi. Nah, ini namanya public key. Sama-sama kunci publik. Jadi, yang dikirim tadi pangkatnya, yang ini tadi kan pangkat DS, ini pangkat SB ya. Nah, PS-nya sebagai kunci publiknya Semar, ini sebagai kunci publiknya Bagong ya. Ini kunci publiknya Bagong dikirim ke Semar, ini kunci publiknya Semar dikirim ke Bagong. Nah, gimana kalau supaya dapat sama kan tadi nanti ini yang didapat dari Semar untuk mendapatkan kunci aslinya. Itu kan ini dipangkatkan dengan B. Karena tadi kan ini
Dari awalnya kan ini. Nah, awalnya kan ini. Kalau ini S-nya di sini, terus B-nya di sini juga kan. Nah, berarti ini kunci publiknya. Sekarang contoh saja. Kita lanjutkan dengan contoh. Semar itu ini bilangannya terserah sudah. Jadi Semar itu punya bilangan private key yang tahu cuman Semar. Bagong tidak tahu, orang lain tidak tahu, hanya cukup dalam hati saja sudah. Berapa terserah ini. Dan ini tidak ada syarat. Berapa saja pokoknya positif terserah. Mau 1000, sejuta, 2000 tidak masalah. Karena apa? Yang hitung nanti komputer. Jadi berapapun tidak masalah. Mau besar mau kecil boleh. Semakin besar semakin bagus. Nah ini adalah private key-nya Semar. 4 ini private key-nya Bagong. Ini seandainya begitu. Nah kemudian janjian. Janjian P-nya berapa, Q-nya berapa. P itu adalah itu bilangan dasarnya. Mau heksadesimal, itu berarti kalau heksadesimal P-nya 16. Kalau desimal 10 atau terserah Anda mau 32, bilangan yang aneh-aneh boleh. Terus Q itu modulonya, juga terserah modulo. Tidak ada syarat. Syaratnya cuma satu. Syaratnya itu GCD, P dan Q itu harus satu. Nah, rata-rata kalau Q-nya kalau Q-nya bilangan prima itu pasti satu ya GCD-nya, karena kan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dia sendiri. Nah, jadi kalau ini berapapun bilangannya boleh, syaratnya GCD, P dan Q itu satu. Nah, selanjutnya dari sini sudah janjian ini dari awal Bagong sama Semar ini pokoknya P-nya 6, Q-nya 13. Nah, kemudian masing-masing membuat public key. Nah, ini tadi sudah P-nya, ini Q-nya. Gimana cara membuat public key? Nah, ini Semar memangkatkan, Bagongnya juga memangkatkan. Ini kan pangkatnya apa? Nilainya Semar, public key-nya Semar, ini public key-nya Bagong. Nah, setelah dihitung, ternyata public key-nya Semar tadi 2. Ini 6 pangkat 4 modulo 13, setelah dihitung, public key-nya menjadi 9. Nah, ini masih belum ya. Cipertek-nya belum mengkodekan, cipertek-nya belum diapa-apakan. Nah, ini baru sebatas mau ngirim kunci. Nah, kemudian Semar bilang sama Bagong, Bagong, ini saya kirim kuncinya 2 untuk membuka cipertek nanti ini 2. Oh iya, tuh misalkan Bagong. Bagong pun juga, Bagong mengirim kunci ke Semar. Semar, ini ada kunci. Nah, kunci nanti untuk mengkodekan plain text-nya. Jadi tidak sembarangan. Semar tidak bisa sembarangan mengkodekan teks. Karena mengkodekan teksnya itu harus kuncinya dari kuncinya Bagong. Dan Bagong pun tidak bisa sembarangan membuka cipertek. Karena untuk membuka kuncinya juga dari Semar. Gitu. Nah, setelah dihitung kan pingin tahu sebenarnya kuncinya itu sebenarnya berapa sih, kuncinya asli. Kunci yang asli ini kan sebenarnya mengirim kunci tapi secara sembunyi-sembunyi, secara tidak nampak. Nah, invisible gitu istilahnya. Jadi untuk mengetahui berapa sebenarnya kunci yang digunakan itu
dipangkalkan. Jadi Semar untuk mengkodekan juga harus merubah dulu kunci ini menjadi kunci yang asli. Caranya, nah ini dipangkatkan 5, ini dipangkatkan dengan masing-masing private key-nya. 9 tadi kunci public key-nya dipangkatkan 5, 2-nya dipangkatkan 4. Nah ini sama-sama modulonya key, tadi 13 kan. Nah setelah diolah, ini berapa? Kalau dicek, dicari, hasilnya sama, yaitu 3. Jadi 3 inilah kunci yang sebenarnya. Kunci terserah, jadi misalkan nanti digabung pakai Caesar Cipher, maka 3 ini dipakai untuk menggeser karakter. Bagong juga, ini nanti kunci 3 untuk mengurangi geser ke kiri, nanti misalkan geser ke kanan, Bagong ini untuk geser ke kiri, karena sama-sama sebenarnya kuncinya 3. Cuman untuk mengatakan 3 itu butuh proses, butuh seni, karena kripto itu sebenarnya selain ilmu juga seni untuk mengkodekan. Oke, saya pikir itu tadi contoh ya. Nah, kita langsung aja coba misalkan untuk buat programnya. Mana ya? Belum dijalankan. Nah, ini program untuk membuat kuncinya saja. Jadi untuk kuncinya di Hilman tadi, nah ini tadi kan public key-nya, jadi ini misalkan programnya punyaan si Semar. Semar tadi private-nya 5. Ya. Kemudian kuncinya artinya apa? P-nya tadi janjian, P-nya 6, Q-nya 13. Nah. Kemudian kan pertama di public key-nya berarti kan tidak sembarangan, public itu berdasarkan perhitungan. Ini kalau yang menghitung Semar cukup ditekan public. Oh 2. Nah, maka 2 ini adalah public key-nya milik Semar yang dikirim ke Bagong. Bagong juga programnya kan sama. Bagong ngirim P-nya 6, Q-nya 13, public key-nya misalkan dia private-nya dia 4 ya. Private-nya 4. Dia mau cari public key-nya dulu. Nah, public key-nya 9. Maka 9 ini dikirim ke Semar. Nah, sekarang kalau untuk mengkodekan itu sebenarnya P ini enggak, butuhnya cuman private, public, sama key ini ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi Semar menerima 9. 9 ini 9 ini adalah public key dari Bagong. Dia private-nya 5. Nah, ini terus diklik key. Nah, 3 kan? Ini hasilnya. Nah, sama, Bagong juga. Bagong ini private key-nya 4. Nah, saya buat salah dulu. Ininya kalau diklik 9. Karena apa kok salah? Karena public key-nya bukan 9. Yang dia dapat public key-nya kan 2. Berarti ini 2. Sorry. 2. Nah, ini di key. Nah, jadi 3. Nah, ini yang kunci yang digunakan untuk melanjutkan proses pengkodean atau kripto yang sebenarnya. Untuk proses encrypt dan decrypt yang sebenarnya itu kuncinya yang ini. Di sini juga sebenarnya jadi P itu terserah. Ini saya awur aja sudah.
13345 itu udah, itu modulonya. P-nya berapa? P-nya misalkan 678. Nah, privat key-nya, saya privat key-nya pilih 9 misalkan. Nah, ini punyaan Semar. Semar kan butuh public key untuk dikirim ke sini, maka dikirim public. Nah, ini dikirim ke sini. Ini apa harus mesti sama? Belum tentu. Ini apa GC ini kebetulan GCD-nya 1. Bisa jadi wong ngawur ya. Jadi bisa jadi ini misalkan ini saya rubah udah ini 0, misalkan saya rubah 50 gitu. Saya cari public key. Nah, kalau ndak 1, maka keluar pertanyaan ini, greatest common divisor. GCDP key tidak sama dengan 1. Ini pertanyaan, saran atau tidak? Saran itu akan diberi saran supaya GCD-nya 1. Kalau tidak ya sudah tidak. Jadi contoh ini, diklik, nah ini kan GCD-nya tidak 1 tadi. Ini kalau saran yang dirubah ini P-nya, kan kalau dari program ini saya rubah P-nya. Ini di saran, nah jadi 679. Dari yang sebelumnya 378 jadi 679. Ini jadi baru ini janjian. Oh, sekian-sekian. Nah, gitu. Baru public key-nya ini. Nah, dan seterusnya lah. Gitu ya. Ya, tidak terlalu lama. Sekarang kita lanjut ke programnya saja. Programnya bagaimana cara membuatnya. Ya ini. Nah, ini figurnya. Ini teks biasa, P sama dengan, key sama dengan, public sama dengan, private sama dengan. Terus saya buat ininya apa? Formnya atau figurnya ini terserah. Misalkan figurnya mau di, nah ini figurnya mau diganti atau di, nggak keluar inspektornya. Jadi ini, nah ini kalau figurnya ini saya tulis div Hillman, yaitu di name. Ini ada name-nya. Nah ini name-nya saya kasih div Hillman. Nanti keluarnya div Hillman. Kemudian ini teks saya kasih nama P, tag-nya itu P. Tag-nya P. Seperti ini. Bagaimana tag-nya ini P. Terus kalau ini tag-nya itu I, ini tag-nya adalah publik pakai K, ini tag-nya adalah privat ya, privat ini. Privat. Nah, kemudian ini tombol, sudah tulis nama biasa. Ini saya kebetulan ini pakai ini panel. Ini tulisan kunci ini saya buat panel dulu. Jadi saya buat panel itu yang ini ya, panel. Ini geser gitu. Terus stringnya dikasih nama kunci. Ini defaultnya rata kiri sebenarnya. Kalau rata tengah berarti ini harus di center di mana? Nah ini ya, title position itu kan defaultnya kan di left, ada center itu di tengah nanti. Oke. Kemudian ada lagi kunci. Ini ada, ini sebenarnya teks. Nah ini cuman jangan lupa ini nanti biasanya kalau ditaruh ini ada di belakang. Ini kan kalau diklik kanan Anda bisa send to back atau bring to front supaya kuncinya kelihatan di depan nanti ya.
Jadi biasanya itu kalau naruh panelnya yang di depan. Jadi panelnya nutupi tulisan kunci nanti. Ini ada kuncinya mestinya. Jadi kalau saya isi stringnya coba ya. Ini saya isi stringnya ini kan saya kosongi. Misalkan 66. Nah, ini kan harusnya kan ini ada kunci. Ini sebelumnya itu seperti gini. Ini sudah jadi ini kalau nanti nutup tinggal klik kanan bring to front atau send to back itu aja. Oke, sekarang sekarang ini ngisi callback atau programnya public callback. Nah, ini isinya. P itu mengambil variabel atau dari text box P dikasih nama P. Terus ngambil dari text box key dikasih nama key. Terus ngambil dari text box privat dikasih nama key. Ya, key. Nah, ini kalau kita kan tidak bisa sembarang pakai. Tidak bisa kalau kita sembarang pakai bisa jadi nanti tidak sama ya, tidak sama-sama 3 keluarnya karena modulo tadi ya. Jadi harus ngecek supaya sama nilainya nanti kuncinya sama-sama bisa unik, itu GCD harus 1. Nah, untuk memfilter itu maka ada pernyataan di sini. If GCD P, key tidak sama dengan 1, ya. Jika GCD P dan key tidak sama dengan 1, maka ini adalah untuk membuat kotak dialog tadi. Membuat kotak pesan tadi. Jadi nama pesannya tadi, figurnya itu saya namakan pilih. Ya. Pilih sama dengan perintah untuk membuat tadi quest dialog ini ya. Bukan quest tapi quest DLG. Nah, ini yang pesan yang jadi ada di dalam tanda apostrof yang pertama itu adalah pesan kesalahannya apa. Tadi kan saya tulis GCD P, key tidak sama dengan 1. Itu pesan kesalahannya. Itu tulis di pertama. Yang kedua itu adalah judul kotak dialognya. Ini judul kotak dialog. Ini string kedua. Itu ini loh, judul kotak dialog itu yang di sini. Kalau ini kan MATLAB, ini judulnya C user itu. Jadi yang di sini. Div yang di atas tadi saya kan judulnya Greatest Common Divisor. Jadi. Terus ini tombolnya. Ada tombol saran, ada tombol tidak. Nah, ini terserah Anda mau kasih banyak tombol boleh. Misalkan saran, tidak, oke, tidak mau, susah, macam-macam, banyak boleh. Nah, yang penting itu adalah string atau karakter string yang terakhir. String terakhir ini dianggap sebagai default. Jadi misalkan tadi tidak saya klik, saya enter, itu sudah masuk ke saran. Dan ini harus sama dengan karakter-karakter yang sebelumnya. Anda misalkan punya 5 string, boleh nanti ada 5 tombol. Kalau Anda buat 5 string, dan karakter terakhir itu harus sama dengan tombol-tombol atau karakter-karakter sebelumnya. Harus ada salah satu yang sama dengan karakter terakhir. Kalau tidak ada yang sama, misalkan Anda buat 3 atau 5 tidak ada yang sama, nanti ada pesan salah biasanya. Bisa ada pesan kesalahan.
Nah, ini karena saya yang terakhir itu sama dengan saran, maka defaultnya adalah saran. Nah, karena defaultnya saran, ini terus if string cmp ini compare ya. Jadi jika compare ini kalau yang dipilih kan if string c ini kalau misalkan ada ya saran, tidak, oke, tidak mau. Nah, nanti kalau ini pilihnya bisa misalkan tidak mau atau oke itu apa yang di. Jadi ini kan sebenarnya bisa switch ya. Kalau banyak, tidak cuma dua. Anda pilihannya itu misalkan Anda buat menu ya, buat di warung, menu teh, sate, gulai, kopi gitu, itu bisa di sini switch. Kalau pilihnya sate ngapain, kalau gulai ngapain, itu bisa. Jadi pakai switch. Kalau enggak ya ini, if strcmp itu perintah untuk ini yang dipilih. Jadi string compare. Jadi bukan 1 2 karena yang dibandingkan stringnya ya. Jadi kalau 1 2 enak misalkan jadi if pilih sama dengan 3, if pilih sama dengan 1 2 begitu. Tapi karena yang dibandingkan ini adalah string, maka if-nya itu strcmp, string compare, membandingkan string. Ya, yang dibandingkan apa? Pilih itu nama kotaknya tadi pilih. Tag untuk kotak namanya tadi pilih. Nah, jika tidak, misalkan yang dipilih tidak, maka return. Return tuh ya nggak diapa-apakan, kembali aja, balik ke program utama, dialog box-nya ditutup. Itu return. Nah, kalau tidak ini, maksudnya kan else. Nggak saya else karena apa? Sebenarnya kan sama saja, nggak usah else. Karena kalau ini tidak, otomatis bawahnya gitu kan. Ini kan masih dalam satu blok ini, bloknya if, ya kan. Jadi kalau ini tidak dipilih, ini saya n-nya tidak saya taruh bawah, sengaja saya taruh samping biar tidak terlalu banyak, biar lebih simple. Cuman yang n ini sengaja saya taruh bawah karena ini untuk mengetahui bahwa ini satu blok. Ini berhubung satu, tidak saya kasih biar tidak panjang. Oke, setelah itu f-nya ini return. Nah, ini while. Ini kalau misalkan defaultnya ya, defaultnya ini selama GCD-nya tidak sama dengan 1, maka P sama dengan P plus 1. P-nya ditambah. Misalkan tadi berapa? 378. 378 kan enggak, GCD-nya enggak 1, itu aslinya. Di komputer tuh nambah. 379, 380, 381 itu keluarnya tadi kan 679. Jadi banyak itu. Itu bisa keluar, nggak usah mikir kita, nggak usah bingung-bingung berapa ya bilangannya yang GCD-nya biar 1, nggak usah gitu. Kita awur, pokoknya nilainya besar, nanti akan keluar GCD pasangannya. Nah, ini untuk mencari nilai P agar GCD-nya 1. Tuh. Setelah ketemu, artinya kan ini selesai. Ini program selesai. Nah, jadi selama ini kan nanti ketemu P-nya. Setelah ketemu P, maka nilai P yang sebelumnya, kalau yang tadi kita coba 37 berapa gitu, diganti dengan P yang baru. Berarti set handles P dengan, jadi kebetulan tadi nama anunya kan P, nama ininya kan P, ya, nama text box ini, edit box, sorry, edit textnya namanya P. Nah, maka ini mana tadi ya, ini set handles P, string diganti dengan P yang baru, artinya P ini setelah, karena ini nggak akan berhenti kalau P-nya nggak 1 dengan key. Jadi ini dia otomatis cari nilai P sampai
GCD P dan Q-nya 1. Setelah ketemu 1, baru nilai P-nya dirubah dengan nilai P yang baru. Setelah itu ngeset publik. Jadi kan kita mencari nilai publik tadi. Kalau diklik sini, yang anu kan di sini pengaruhnya. Ini kan publik namanya. Jadi kalau diklik sini, nah, publiknya di sini. Set handles publik berarti mengganti tulisan di publik dengan num to str, artinya menggantikan supaya string ya. Modulo P pangkat Q, P pangkat K, koma Q ya. Jadi P-nya dipangkatkan Q, kita di privat. Jadi ini untuk mencari bilangan publiknya, maka P pangkat I, Q. Itu kalau yang dicari kunci publik. Jadi kalau kunci publik, maka nanti P pangkat privat. Itu kalau kunci publik. Kalau kunci itu publik pangkat privat. Itu. Jadi ini tadi sudah kalau diklik ya, kalau diklik ini kan keluar ini kan. Tadi nah ini tadi ini GCD 9 mode P pangkat Q, ini ganti publiknya. Nah kalau yang sekarang kalau yang ditekan Q, nah ini publik pangkat privat. Jadi ini Q-nya ngambil nilai Q atau modulonya, K-nya ngambil nilai privat, pub itu ngambil nilai publiknya. Jadi set handles berarti kuncinya adalah modulo ini ya, kuncinya adalah ini, modulo publik, kunci publik dipangkatkan kunci privat modulo Q. Nah ini itu intinya, inti dari ini yang isinya Q ya, isinya dari apa tombol Q tadi. Nah, oke, kalau ini dijalankan seperti tadi, hasilnya ini. Oke, karena jadi saya pikir cukup ini ya algoritma Diffie-Hellman. Nanti kita lanjutkan di lain waktu dengan materi-materi yang lain. Saya pikir itu aja. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.